Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, patut kita syukuri di mana kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sore hari ini kita masih bisa untuk bertemu kembali, bertatap muka kembali di dalam kajian sore pengawasan ibu muslimah, di mana kita masih melanjutkan pembahasan fikih usrah atau fikih keluarga dari Daurah Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah, di mana kita sudah membahas beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan muqaddimah. Yang pertama yaitu ikhtiar, kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan bab khitbah atau lamaran, dan juga sebagian permasalahan terkait khitbah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan lagi terkait dengan ahkam atau hukum-hukum yang terkait dengan khitbah. Apa di antara bab yang kaitannya dengan khitbah, meminang. Ya, khitbah kemarin artinya apa? Meminang, ya. Nembung kalau kita bahasanya, ya, nembung untuk dijadikan apa? Istri. Di antaranya adalah ketika ada seorang lelaki yang kemudian nembung anak perempuan kita, maka di antaranya kita juga harus akhdhu ra'yil mar'ati wasti'dzaniha. Jadi kita harus menanyakan dulu pendapat perempuan itu, mau nggak nih ada lelaki yang datang kepadamu nembung kamu mau nggak? Itu harus, ya, baik perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda, ya. Jadi tidak boleh dipaksa seperti itu, ya. Jadi harus apa? Ada pendapat dari perempuan itu ataupun izin dari perempuan itu. Ya, Bu, jangan sampai kita kemudian egois, padahal perempuannya tidak suka sama lelaki yang datang. Mungkin gara-gara misalkan buahnya kata jabatannya tinggi, terus anaknya masih gadis, gitu, dipaksa untuk kuliah, padahal perempuannya belum tentu mau seperti itu. Harus minta izin dulu, pendapatnya seperti apa, izin enggak, atau mengizinkan enggak nih perempuan ini, ya, membolehkan enggak. Karena apa? Karena kan yang nanti jalankan pernikahan cinta yang perempuannya. Jadi jangan sampai nanti karena keegoisan kita anak perempuan kita menjadi apa? Menjadi rumah tangganya itu nggak bahagia, karena menjalannya dengan apa? Keterpaksaan. Iya. Bisa dipahami, Bu. Dan di sini, ya, bahkan ditekankan kalau dia seorang janda itu tidak boleh, ya, walinya itu memaksa atau tanpa seizinnya kemudian menikahkan, ya, tidak boleh. Jadi izinnya juga ini menurut jumhur ulama, ya, harus dengan jelas, seperti itu, ya. Terkhusus kalau dia adalah seorang janda. Jadi kalau seorang janda itu
ketika mau dinikahkan oleh walinya, maka izinnya dari si perempuan yang sudah jadi ini harus jelas. Ya, saya mau, misalkan tegas. Ya. Karena memang kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya seorang jadi itu lebih berhak atas dirinya. Ya, jadi walinya itu tidak boleh memaksa. Dalam sebuah hadis disebutkan al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ya. Jadi seorang jadi itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ya. Al-ayyim itu adalah seorang janda. Dalam riwayat lain, la tunkahul ayyim hatta ustakmar. Jadi tidak boleh seorang perempuan yang sudah janda dinikahkan sampai dia memberikan izin, ya, atau dimintai izin seperti itu. Ini ada sebuah kisah ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang bapak menikahkan putrinya ini seorang janda. Kemudian putrinya ini nggak suka karena kan belum dimintai pendapatnya, nggak suka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilapori sama perempuan tadi, sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipisahkan, ya, dipisahkan. Ya, karena apa? Karena perempuannya ini nggak suka, nggak mau. Ya, padahal orang tersebut perempuan tadi sudah janda. Ya, ini adalah yang dikisahkan oleh Al-Khansa Al-Ansoriyah, ya, namanya Khansa, ya, Al-Khansa dari Al-Ansor. Bahwasanya ayahnya itu menikahkannya dalam keadaan dia sudah janda, maka ia tidak menyukai hal tersebut. Kemudian ia Al-Khansa mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan perkara tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membatalkan pernikahannya. Ya, boleh ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakim, ya, pemimpin tertinggi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ya. Lalu bagaimana misalkan ini kan sudah gede, misalkan mengapunten, kan ada namanya pernikahan dini ya, masih kecil. Lalu cerai sama suaminya atau tinggal misalkan, berarti kan dia masih janda dalam keadaan masih kecil. Boleh nggak orang tuanya itu menikahkannya dengan istilahnya tanpa izinnya, atau istilahnya tanpa mengambil pendapat si perempuan tadi yang masih kecil tapi sudah janda? Gimana? Sama nggak hukumnya sama dengan perempuan janda yang sudah dewasa? Ya, ada hilaf di antara ulama, tapi yang benarnya ya, yang menurut kami kuat adalah sama. Karena kan istilahnya sama-sama sudah janda seperti itu. Jadi meskipun dia masih kecil, misalkan masih usianya 15 tahun, 16 tahun, itu ya, tetap dihukumi seperti itu. Ya. Kemudian kita berlanjut ke perempuan yang gadis, ya. Tadi sudah dijelaskan harus minta izin. Ya, ini juga sama. Kalau gadis harus minta izin. Ya. Kita harus meminta izin kepada sang gadis tentang pendapatnya gimana. Ya, bisa dengan lisannya secara jelas bahwasanya saya nggak mau, ya, seperti itu, atau dengan isyarat bahwasanya dia tidak suka. Akan tetapi di sini ada hal unik, Bu. Ibu-ibu pernah mendengar mazhab apa saja? Syafi'i, ya,
Hambali, Hanafi, terus apa? Maliki, yang populer itu ya. Sebenarnya banyak bu mazhab. Ada mazhab namanya Zuhiri. Jadi dia mengistimbat hukum itu dari tekstual. Misalkan bunyi hadis seperti ini, nah, dia tekstual banget mazhab Zuhiri. Nah, ini dari sebagian mazhab Zuhiri ada yang unik. Jadi takut banget ya istilahnya kita gitu. Kan tadi perempuan yang masih gadis, ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu harus dengan apa? Kejelasan, ya. Misalkan dimintai pendapat di dalam pernikahan, dia mengucapkan, ya saya mau, seperti itu, tegas. Ya, diantaranya seperti itu. Tapi menurut sebagian mazhab Zuhiri itu, kalau jawabnya seperti itu, ya, dengan jelas seperti itu, ya, sorry, hamlah, tidak diterima, malah justru. Jadi misalkan nih, putrinya ibu masih gadis, terus ada laki-laki datang, ada suami tentunya kan yang sebagai wali, terus ya silakan masuk, misalkan, terus laki-laki kan nembung otomatis. Oh iya, ya. Terus si perempuannya itu dikasih tahu, ini loh nak, ada pemuda yang datang ke bapak gitu ya, izin untuk meminang kamu gimana? Iya saya mau. Menurut sebagian mazhab ini nggak diterima seperti itu, malah justru nggak diterima. Jadi menurut sebagian mazhab itu tuh tidak dianggap. Jadi seolah-olah perempuan itu malah apa? Menolak. Lucu ya? Lucu. Argumennya apa? Argumennya adalah, jadi dalam sebuah hadis itu disebutkan, ya, ini dari jalan siapa? Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal bikra tastah, ya, sesungguhnya gadis itu pemalu. Tola idnuha somatuha, izinnya itu diamnya. Teks hadisnya apa? Jadi perempuan kalau ditanya bapaknya, Nina, ada pemuda yang datang kepada bapak, nembung kamu, diem, malu kan perempuan? Nah itu menurut hadis kan izinnya dengan diamnya karena saking malunya. Nah menurut mazhab Zuhiri ini tekstual banget nih, ya. Kalau gadisnya nggak diem malah justru dia mau, nggak diterima. Ada ya. Tapi menurut jumhur tidak seperti itu. Seandainya perempuan itu malah mengatakan iya aku mau, itu malah justru lebih kuat. Istilahnya diam saja sudah dianggap izin dari perempuan tadi. Apalagi mengatakan iya aku mau, begitu. Ya, tapi menurut Abdul Ghalis nggak diterima ini, karena tekstualnya banget terhadap teks, begitu. Harus dengan diem. Gimana Bu? Nah ini nggak diterima ya pendapat ini ya. Para ulama juga meninggalkan pendapat seperti ini karena lucu ya. Masa bilang iya mau malah justru berarti nggak mau gitu. Jadi kebalikannya kan lucu. Iya seperti itu. Kalau mau gimana itu Pak? Diem aja. Diem. Nanti dalam hadis inar bikro tastahi. Gadis itu pemalu. Nah idnuha somatuha. Izinnya itu dengan diemnya dia. Jadi kalau mau diem, senyum mungkin ya gitu. Yang penting diem gitu ya. Nggak ngomong iya mau gitu. Gimana Bu? Mengikuti pendapat seperti ini? Tidak ya. Menurut jumhur ulama, ngomong malah justru itu ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya jarang ya. Maksudnya perempuan sampai diem aja, kayaknya mau ya mau, enggak gitu ya. Ya zaman sekarang seperti itu. Lebih berani saya kira. Iya, benar-benar jujur dari lubuk hatinya ya, masya Allah. Ya seperti itu ya Bu ya. Ini memang
Ya realitanya seperti itu zaman dulu, pendapat-pendapat seperti itu. Tapi kita sampaikan biar untuk pengetahuan. Kalau seandainya ditolak, harus jawab bagaimana? Ya enggak apa. Haji itu yang kalau perempuan harus diam ya. Tapi kalau seandainya menolak, jawabnya bagaimana? Berbicara secara jelas. Kalau menolak harus jelas. Saya nggak mau, itu misalkan seperti itu. Iya. Jadi harus ada ini ya kebalikannya. Kemudian Bu, kita ada bahasa baru ini. Kita loncat aja ya Bu ya. Jadi kalau misalkan di sini perempuannya sudah balik ya dan berakal gitu ya. Ini gimana pendapatnya para ulama terkait izin itu ya? Kalau menurut jumhur ya, jadi di sini izinnya itu adalah mustahab, hanya sampai derajat apa? Mustahab, sunnah. Kalau ada gadis kemudian ada datang lelaki mau menikahinya, dan dia apa? Sudah balik, sudah berakal, gitu. Bagaimana? Maka para ulama, mayoritas ulama itu izinnya itu hanya sampai derajat apa? Sunnah, mustahab, gitu ya. Tapi ini dari sisi apa? Ayatnya ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau menurut pendapat Hanabilah itu di dalam suatu riwayat izin dari seorang gadis yang balik dan berakal itu ya wajib. La budda min. Maka wajib bagi seorang ayah itu untuk apa? Meminta izin kepadanya. Karena hukumnya bahwa wajib meminta izin. Tapi ya mungkin kita kadang-kadang tetap cenderung ke pendapat yang kedua ya. Maksudnya kadang-kadang kita juga nggak tega kalau misalkan mau menikahkan putri kita, kok putri kita misalkan nggak mau kita paksa gitu ya. Baik, itu ya Bu, seputar terkait dengan bab khitbah. Lalu bagaimana Bu? Misalkan kok ada lelaki masih kecil ya, boleh nikah dulu, boleh ya? Misalkan usianya 11 tahun, 12 tahun. Belum Pak, nggak boleh kan ada undang-undang. Ya maksudnya ini bicara secara syariat dulu ya, secara syariat dulu. Iya bisa. Ibunya meninggal, tidak punya saudara perempuan. Boleh nggak bagi ayahnya itu mencarikan jodoh menikahkan dia? Kan ditanya tuh anaknya mau tidak? Ini lelaki Bu sekarang, jadi bukan perempuan lagi. Lelaki, misalkan ada seseorang punya anak lelaki masih kecil kan? Ibunya betul-betul sudah tiada, dia nggak punya saudara perempuan, berarti kan nggak ada yang merawat dia. Kemudian bapaknya inisiatif, udahlah saya nikahkan biar ada perempuan yang merawat. Kenapa bapaknya gak nikah aja gitu ya? Ya kan ada kan kejadian seperti itu gitu. Mungkin bapaknya udah nggak punya hasrat nikah, cintanya satu saja begitu ya. Kasihan anaknya kan belum ada penghasilan. Iya. Tapi kan bapaknya aja yang nikah kan bisa ngupain kami gitu. Masalahnya dipermisalkan bagaimana ya? Bagaimana gitu. Tapi di Indonesia belum pernah ya kejadian seperti itu ya. Belum pernah. Iya, nikah bapaknya malah semangat ya. Iya, di sini
para ulama kalau memang ada maslahat besar di situ dan jelas maslahatnya, ya, karena kondisi tadi ibunya meninggal, kemudian saudara perempuannya tidak punya, bibinya nggak ada, bapaknya ini kalau saya rawat bakal nggak bisa gitu ya. Nah, itu katanya tidak masalah ya. Kalau ada maslahatnya yang jelas di situ. Tapi hanya dari sisi bapaknya mungkin, Kalau anaknya umur 11 tahun, berarti kan nikahnya juga sama anak 11 tahun. ya mungkin bapaknya nyarinya yang 20 tahun yang bisa merawat gitu loh. Tapi kan laki-laki itu nggak bisa menjadi fungsi sebagai pemimpin. Iya, ya itu makanya ini ada syarat ketat banget ya. Maksudnya harus betul-betul ada maslahat yang nampak jelas. Kalau ini enggak boleh. Kalau misalkan kok menikah kemudian si laki-laki harusnya 11 tahun bisa apa sih gitu ya. Berarti kan enggak ada maslahat ya. Kita enggak ambil pendapat seperti itu. Tapi kalau di Indonesia juga enggak ada seperti itu ya. Mending bapaknya ngerawat sendiri ya. Ini kan misal ada kejadian seperti ini. Iya. Begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian kita berbicara terkait dengan biasanya di dalam pinangan ya, bahasan baru ada namanya apa Bu? Cincin. Gimana? Sebagai adat dalam masyarakat itu ada namanya tukar cincin. Jadi gitu betul di sini. Jadi ya ini dibahas sama Syekh bidiblatil khutubah dengan cincin apa istilahnya, cincin pertunangan ya, cincin pertunangan gimana hukumnya ya. Jadi ketika dalam masa khitbah diletakkan di jari apa, kanan ya, sini Pak ya. Kalau sini kok disebutkan di tangan kanan dulu ya, hinsir, ba'da hinsir. Kemudian setelah itu ketika dipindah di tangan kiri. Balik kayaknya deh Pak. Kiri. Di situ. Nah, mungkin adanya beda di sini sama di sana. Iya toh? Ini kan sebenarnya nggak ada dalam syariat kita. Cuma ada kebiasaan masyarakat. Barangkali di sini kiri dulu baru kanan gitu ya. Kalau di sana kanan dulu baru kiri. Nah, nggak tahu. Tapi yang jelas intinya ada namanya cincin tunangan. Kemudian ketika apa namanya tadi, lamaran di tangan kanan atau kiri, kemudian ketika dipindah gitu ya. Nah, gimana gitu? Di sini ya saya menjelaskan bahwasanya kalau memang hal itu adalah emas, haram, tidak diperbolehkan. Karena laki-laki tidak boleh memakai emas. Tapi kan di masyarakat apa? Menggunakannya emas kadang-kadang. Ya. Nah ini tidak boleh. Perak malah boleh laki-laki. Kalau perempuan kan tidak masalah pakai emas. Nah, laki-laki haram. Seperti itu. Jadi dijelaskan dari sisi hukum asalnya dulu. Boleh nggak laki-laki itu memakai emas? Ternyata kan dalam Islam diharamkan. Jadi dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil harir itu sutra di tangan kanan, terus dahab emas di tangan kiri. Inna hadaini haram. Sesungguhnya keduanya ini haram untuk para lelaki dari umat. Jadi diharamkan emas dan sutra kepada apa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, haram. Jadi tidak boleh. Maka kalau memang cincin yang digunakan itu adalah cincin apa? Emas, maka haram. Nah ini dihindari ibu. Kalau perempuan tidak apa-apa. Seperti itu. Dan di sini kemudian dijawab juga, ya, bagaimana kalau memang cincinnya laki-laki itu diganti dengan perak, yang perempuan juga tetap emas gitu misalkan, tapi nggak sampai tukeran lagi ya nanti ya, dia tukeran antara laki perempuan. Gimana? Sebagian mufti ya, sebagian ulama itu membolehkan. Kenapa? Karena hal itu sudah diamalkan oleh kaum muslimin.
asalnya nggak ada dalam Islam. Ada seperti itu ya. Menurut sebagian bukti diperbolehkan karena apa? Sudah menjadi adat kebiasaan kaum muslimin seperti itu. Sehingga apa? Sudah menjadi urf. Urf itu adat kebiasaan. Ya. Adat kebiasaan kan kalau tidak menyelisih syariat itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada hal yang menyangkut syariat, larangan syariat, maka tidak diperbolehkan. Begitu J. Alasannya seperti itu. Tapi kalau Syekh Utsaimin kemudian sebagian ulama yang lain ya di sini memakruhkan, iya memakruhkan. Jadi hukumnya dimakruhkan. Malah kalau Syekh di sini mengikuti pendapat yang tetap mengharamkan. Ya, tadi kan ada yang memperbolehkan karena sudah terjadi adat kebiasaan. Kemudian ada yang memakruhkan. Pendapat Syekh Sulaiman Buhaili di sini dia mengharamkan, mengikuti sebagian pendapat ulama. Kenapa? Karena menurut beliau itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi orang Nasrani biasanya melakukan seperti itu, dikhawatirkan ada keyakinan tertentu. Nah, yang kita tidak tahu, akhirnya kaum muslimin malah justru melakukan hal tersebut. Akhirnya apa? Kita membiasakan adat-adat kebiasaan selain muslim. Makanya saya berpendapat tetap tidak bolehnya yang namanya apa? Cincin tunangan ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi, ini pendapat saya yang dikuatkan oleh saya. Tadi ada beberapa pendapat. Nah, monggo ibu tenangnya dengan pendapat yang mana seperti itu ya. Ini kadang-kadang kan juga kalau sudah dikasih cincin cincin tunangan jadi pengikat kuat gitu ya Bu ya. Kadang-kadang keyakinannya seperti itu. Ya. Baik. Tapi di sini juga kalau sudah menjadi adat kebiasaan kaum muslimin ya, dan tidak ada keyakinan apapun di dalamnya, misalkan keyakinan kalau sampai melepas cincinnya jadi begini begitu misalkan, atau keyakinan lainnya, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sampai meyakini sesuatu, itu yang harus kita hindari ya, seperti itu. Misalkan kita mau menganggap bolehnya itu, karena sudah menjadi adat kebiasaan kaum muslimin. Juga tidak boleh cincin yang digunakan lelaki emas. Itu je harus syariat kita pegang dulu di situ ya. Baik, berikutnya adalah pembahasan tentang membaca Al-Fatihah ketika khutbah. Kalau mana? Di sini begitu dong. Ada bacaan surat Al-Fatihah? Ada enggak? Yang sudah menikahkan putrinya? Atau yang sudah melamarkan atau putrinya sudah dilamar? Ada? Saya tidak tahu. Maksudnya dulu saya tidak pakai seperti itu. Maksudnya kalau di sini masyarakatnya apa pakai bacaan Al-Fatihah enggak? Nah, di sini para ulama mengatakan sebagian mereka membaca Al-Fatihah ketika khutbah itu sebagai bentuk tabaruk untuk harapan memperoleh keberkahan. Itu sebagai ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan sebagai bentuk pengharapan. Karena kan dengan membaca Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah adalah umul kitab, keutamanya tidak diragukan, ya. Di situ, jadi ketika ada acara yang penting menurut sebagian ulama di sini, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, artinya kita akan berharap sesuatu yang baik dari situ. Kayak semacam apa ya namanya? Ya tadi bertabaruk dengan apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian sebagian yang lain berpendapat bahwa saya dengan membaca Al-Fatihah akan menyebabkan tetapnya atau langgengnya itu apa namanya lamaran itu. Jadi ketika dilamar ada bacaan Al-Fatihah sehingga ada berkah apa?
akan langgeng sampai dengan hari pernikahan. Nah ini macam-macam ya. Jadi ada yang karena untuk apa? Mencari tabaruk, ya, mencari apa? Berkah. Kemudian ada yang mengharapkan kebaikan, istilahnya hak masing-masing ya Bu, seperti itu. Karena mungkin ibu-ibu bahkan Al-Fatihah adalah umur kita, banyak utamanya. Sehingga saya ketika membaca Al-Fatihah, ketika khitbah lamaran akan mendapatkan banyak keberkahan. Seperti itu. Itu ya monggo saja. Tapi kalau di sini saya ya berpendapat tidak disyariatkannya karena memang tidak ada dalil atau tidak ada riwayat dari Nabi SAW melakukan tersebut. Padahal Nabi kan juga menikahkan putrinya, ya, dan juga menikah sendiri juga seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Baik, kemudian kita pindah ke pembahasan akad nikah, ya. Dan di sini bahasan pertama adalah rukun dan syarat nikah. Ada ya Bu, rukun nikah dan syarat nikah. Apa sih rukun Bu? Rukun sama syarat apa bedanya? Nah, coba sambil kita berdiskusi. Rukun apa, syarat apa? Apa? Rukun apa? Dalam sholat takbiratul ihram rukun bukan Bu? Apa syarat? Rukun ya. Kalau wudu syarat atau rukun? Syarat. Dari situ apa perbedaannya? Salat itu berarti sebelum. Syarat tidak masuk dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan itu. Ibadahnya apa? Sholat. Wudunya menjadi syarat sahnya sholat. Apakah wudu masuk rangkaian pas sholat? Tidak, tapi sebelumnya. Ya kan? Tapi takbiratul ihram rukun atau syarat? Rukun. Ya rukun. Rukun berarti masuk rangkaian ibadahnya itu. Paham sampai sini? Insya Allah ya. Jadi kalau rukun bagian dari rangkaian ibadah itu sendiri, ya. Kalau syarat di luar rangkaian ibadah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk memudahkan. Seperti itu ya. Dan keduanya kalau nggak ada ibadah itu. Ya, misalkan kita meninggalkan rukun tersebut atau syarat tersebut. Mau sholat nggak wudu, sah nggak? Nggak. Sholat meninggalkan rukun takbiratul ihram, sah nggak sholat kita? Tidak. Sama-sama tidak sah. Hanya ada perbedaan, meskipun nanti pada akhirnya ada perbedaan di kesimpulan sama-sama tidak sah. Tapi ada perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau rukun masuk rangkaiannya, ya, bagian dari ibadah tersebut. Kalau syarat adalah di luar dari situ. Nah, gitu untuk membedakan. Nanti makanya penting kita untuk membedakan. Lalu apa yang termasuk dengan arkan akad nikah, rukun-rukun akad nikah. Apa Bu? Ayo, ini yang sudah menikahkan putrinya, ya. Apa Bu? Rukun nikah. Atau malah kita justru sudah menikah juga ya? Apa ini? Sambil mengingat kembali. Iya, bagus. Adanya apa? Ada calon mempelainya. Itu rukun ya, zauj dan zaujah. Kemudian apa? Wali. Iya. Ada wali masuk rangkaiannya atau di luarnya? Pada saat akad di luar ya. Yang masuk kan yang berkaitan langsung siapa? Suami dan istri, calon suami istri ya, pasangannya. Kemudian ijab dan qabul. Ijab qabul. Berarti saksi enggak ya? Saksi syarat nanti maksudnya. Iya, maksudnya saksi, wali itu nanti. Nah, ini kan kita bicara rukun. Jadi rukunnya ada siapa?
sepasang pengantin, ijab dan kabul. Seperti itu ya Bu ya. Maka tidak ada nikah kalau tidak ada keduanya. Ada istri, ada suaminya. Kalau perempuan dengan perempuan gimana? Laki-laki dengan laki-laki. Kalau nggak sesuai dengan sini berarti tidak sah. Mana? Ini suami semua jadi ya. Kalau laki-laki semua, dia tuh. Kalau perempuan semua, istri semua ini. Nah, makanya Islam betul-betul menjaga ya. Haram pernikahan sejenis, tidak sah. Nah, seperti itu. Ini makanya hati-hati ya Bu. Kita harus ingatkan putri kita jangan sampai kena virus itu, karena ada penyakit seperti itu. Ya, pernikahan sejenis. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak diizinkan. Makanya itu kalau yang menyimpang nikahnya di mana? Di luar negeri. Padahal kalau sesuai hukum syariat jelas nggak boleh, nggak ada sepasang pengantin kok adanya sepasang apa itu? Sejenis ya. Dan nggak dikatakan calon sepasang suami istri kan begitu, karena sejenis. Ya kalau nggak ada laki dan perempuannya maka tidak ada bentuk pernikahan. Gitu ya, bisa dipahami? Ya. Kemudian ketika menikah juga harus adanya takyin, jadi spesifik. Nggak boleh, misalkan sudah ada sepasang calon laki perempuan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kan ada orang itu bapak wali ya, itu punya beberapa anak putri, belum nikah semua. Nah, ketika akad, kalau di Indonesia alhamdulillah kenalan dulu gitu ya, terus ditentukan gitu sehingga jelas nanti siapa yang mau dinikahkan. Tapi kadang-kadang sebagian punya beberapa anak perempuan datang dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, padahal putrinya ada 5 misalkan. Itu tidak boleh ya kalau cuma mengatakan putri saya. Nah ini putri yang mana? Nggak ada spesifiknya. Majbul tuh bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Nah ini tidak boleh dalam Islam seperti itu. Harus spesifik. Misalkan namanya Khadijah, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Khadijah. Harus jelas. Lalu bagaimana kalau putrinya cuma 1, boleh nggak? Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Hah? Nggak disebut namanya. Hah? Putrinya 1. Coba sini boleh nggak Bu? Nah, nggak boleh sini. Kan harus spesifik. Nah, boleh nggak? Ini nggak ada yang jawab boleh. Sini tengah. Nggak boleh juga. Kenapa Bu nggak boleh? Spesifik apakah harus menyebutkan nama? Kalau putrinya 1 jelas nggak? Jelas. Saya nikahin kamu dengan putri saya. Putrinya 1, nggak mungkin yang lain loh. Berarti boleh kalau putrinya cuma 1. Tapi kalau putrinya banyak tidak boleh. Kalau putrinya 1 Bu, nggak mungkin laki-laki itu putri yang mana ya? Nggak mungkin. Pasti ya itu si misalkan namanya Juminten ya itu si Juminten gitu ya. Nggak mungkin yang lain. Kalau putrinya cuma 1. Bisa dipahami Bu? Jadi ada perbedaan ya. Ketika mentakyin itu harus apa? Ada beberapa putri baru harus disebutkan ini siapa yang jelas. Tapi kalau cuma 1 tidak masalah. Kalau cuma disebutkan secara umum putri saya misalkan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah diantara rukun tadi sudah disebutkan zaujah ya, dan harus ditakyin kalau banyak putrinya. Kalau 1 tidak apa-apa, disamakan ya, atau dimajurkan istilahnya. Kemudian ijab dan qabul. Ijab qabul. Ijab dari sisi siapa Bu? Dari wali atau dari calon mempelai lelaki? Ijab. Nah, kan ada ijab, ada qabul. Kita sering mendengar
ijab kabulnya kapan ya? Gitu ya. Karena ketika ada ijab kabul namanya. Ijab dari sisi wali atau dari sisi si calon mempelai? Dari wali ya. Ijab dari sisi wali yang menikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama siapa misalkan. Nah itu namanya apa? Lafaz ya yang diucapkan oleh siapa? Sang wali, itu namanya ijab. Nah, berarti kalau yang dari calon mempelai apa? Dari calon suaminya itu atau wakilnya. Nah, boleh ya Bu? Misalkan putra ibu di Amerika, kemudian putra ibu nggak bisa pulang waktu akad nikah. Saya mau wakilkan kepada kakak saya untuk mewakilkan saya menerima apa? Kabul gitu ya. Nah, nanti kakaknya itu yang menerima. Tapi sudah ada jelas ya dari adiknya itu bahwa saya untuk memberi kuasa mewakilkan. Gitu. Boleh ya Bu ya? Nah, belum tahu. Nggak pernah ada di sini. Nggak pernah ya. Kayak gitu nggak mau ketinggalan biasanya. Saya dari Amerika tetap mau pulang. Gitu ya? Biasanya. Iya. Pas COVID di sini. Pas COVID mungkin ada ya. Wah, pas COVID nggak bisa pulang. Ya udah, telepon orang tuanya, maaf Pak Bu, karena COVID penerbangan nggak ada. Besok saya mau menikah, saya wakilkan saja kepada teman saya. Saya tunjuk namanya si Ahmad, dia udah saya hubungi, siap sedia mewakili saya untuk menerima kabul gitu ya, untuk mewakili saya. Gitu. Boleh ya? Gitu. Lalu bagaimana Bu hukum kalau malah lafaz kabul dulu yang diucapkan sebelum ijab, boleh nggak? Kalau biasanya kan ijab dulu loh, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, sekarang dibalik, misalkan lafaz ya, Saya terima nikahnya gitu Pak. ya kan lafaz gitu masing-masing ya. Nah, ya kalau di sini itu mengatakan apa namanya? Malah ini tulisannya. Ya, mobil itu saya terima ya. Di awal. Di mana? Belum diucapkan ijab sudah mobil itu. Boleh nggak? Iya. Sebagian ulama ya dari mazhab Hambali itu tidak boleh seperti itu. Tapi mazhab yang lain boleh dengan syarat diulang. Nah, kalau itu terus sang wali mengucapkan ijab, kemudian si pengantin prianya mengucapkan kabul lagi. Seperti itu ya. Harus diulang lagi. Harus, jangan tiba-tiba kabul itu apa yang diterima kan begitu. Iya, gitu ya Bu ya. Jam berapa? Masih ada waktu ya Bu ya. Jadi menurut Hanabilah enggak sah kalau sampai ucapan kabul itu di depankan. Ya, diawalkan. Terus kemudian terkait dengan ijab kabul, yang utama di sini dijelaskan oleh Syekh adalah menggunakan bahasa Arab. Yang utama. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh ya. Yang lebih utama dengan bahasa Arab. Ya. Baik kedua mempelai itu ya dari orang Arab ataupun non Arab. Ya. Syaratnya apa? Tapi ada syarat, harus mengetahui maknanya. Ya. Jadi paham nih maksudnya yang diucapkan. Jangan sampai nggak paham kok malah menggunakan bahasa Arab, nanti gimana? Diaminin, repot. Ya bapaknya bilang kan, Zawaj tuka gitu kan, ibnati, saya nikahkan kamu dengan putriku. Dia nggak paham bahasa, amin. Ini gimana? Kan lucu seperti itu ya. Jadi harus dengan cara apa? Paham apa yang diucapkan. Ya kan kadang-kadang begitu.
kadang-kadang begitu. Maksudnya tidak semua lafaz Arab itu harus diaminkan. Iya toh? Dalam kunut subuh ada yang diaminkan, ada yang enggak loh, ya. Kan ada bagian doa, ada yang pujian kepada Allah. Kalau pas pujian terhadap Allah itu nanti nggak boleh diaminkan ketika imamnya membaca itu, karena bukan tempat doa, tapi hanya pujian kepada Allah. Kalau sebagian imam, kalau di desa saya diem pas mengucapkan pujian kepada Allah, nggak dikeraskan sendiri. Baru nanti kalau pas bab doa dia keraskan lagi. Mungkin saya harus nonton tujuannya biar orang nggak ngaminin pas muji Allah. Iya, ya kan kadang amin, enak kan amin, amin. Nah pas muji Allah terus amin. Nah, ini gimana? Muji Allah kok diaminkan? Padahal makna amin apa? Semoga Allah mengabul ini nggak sinkron. Nah seperti itu. Jadi sebagian orang kadang-kadang karena nggak paham ya dimaklumi ya seperti itu melakukan. Makanya ini juga harus syaratnya paham kalau memang mau pakai bahasa Arab, jangan sampai salah kabul nanti ya. Baik. Kemudian juga diutamakan dengan lafaz yang jelas ya ketika nikah. Ya lafaz yang jelas, jangan ngambang gitu ya. Baik, jelas ya Bu ya di sini ya. Kita nggak baca semua ya Bu, nanti lama banget. Pokoknya kalau yang gitu ya. Kemudian masalah baru Bu, saya singkat. Apakah disyaratkan bersegera ketika lafaz qabul? Kalau di kita langsung ketika penghulu langsung kita harus mengucapkan. Apakah harus segera seperti itu atau tidak Bu? Hah? Gimana? Sebagian ulama mempersyaratkan harus segera. Nah, di Indonesia pun mengamalkan ini kayaknya. Misalkan ini, jadi menurut ini harus seperti itu, harus segera. Kalau misalkan lagi ijab kabul, saya nikahkan kamu dengan putri saya, tiba-tiba teman datang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Saya baik. Enggak boleh, ya, karena ada apa? Jeda. Seperti itu. Jadi ada orang salam tiba-tiba tuh mau mengucapkan apa? Saya terima, tiba-tiba datang salam, dia nggak jawab saya terima, tapi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menurut ulama ini tidak boleh, gitu. Ya nggak apa-apa ya, kita jelaskan ya, maksudnya bukan apa, tapi memang realitanya kadang-kadang mungkin seperti itu. Tapi nggak berani sih kayaknya harus di sini sakral, tiba-tiba orang nyolong salam gitu ya. Iya. Tapi sebagian ulama yang lain tidak mempersyaratkan hal tersebut, ya, selama masih dalam majelis akad nikah. Nah, jadi meskipun ada jeda, jadi tidak harus langsung saya nikahkan kamu dengan putri saya, gitu ya, terus saya terima. Misalkan ada jeda nih, ada jeda apa? Ya, entah mikir apa ya, terus baru saya terima, gitu ya. Nah ini menurut sebagian ulama ini boleh, karena masih dalam satu majelis. Kalau di Indonesia kayaknya yang pertama ya Bu, harus apa? Gitu. Kalau setahu saya seperti itu. Jadi nanti kalau Pak Pemulu gitu ya, apa? Megang tangan erat langsung. Ya, jadi kalau mau mengambil pendapat kedua, kalaupun ada jeda tidak masalah, tetap sah selama masih dalam satu majelis akad nikah, gitu ya. Jadi tidak harus bersegera. Ini yang kedua. Tapi menurut saya yang kedua ini yang dianggap lebih kuat. Ya, kadang-kadang grogi Bu, baru nikah ya toh. Tidak diapalke lah. Oh, diapalke wis apa? Saya terima nikahnya, namanya lengkapnya siapa ya? Panjang 3 suku kata, kadang-kadang susah diucapkan lagi. Jadi sambil mikir, ini harus 1 menit, ya saya terima nikahnya, begitu. Ya, ini menurut saya kalau kondisi seperti itu masih dalam satu majelis tetap sah. Itu diantara apa?
rukun nikah. Calon mempelai dua, ya, zauj dan zaujah, suami istri, kemudian ijab dan kabul. Baik, sekarang kita pindah ke syarat nikah. Tadi rukun. Yang pertama adalah takyin. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Di antara syarat nikah atau akad nikah adalah takyin zaujain. Jadi sudah spesifik. Nah, nggak boleh kalau punya putri banyak tadi, ya, tidak dispesifikan namanya siapa, harus jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ridho. Keduanya harus ridho. Nggak boleh bu nikah nggak ridho, ya. Karena terpaksa misalkan, ya, nggak boleh. Harus keduanya ridho. Jadi misalkan nggak ridho, kemudian dianggap di sini, ya, pernikahannya tidak sah akadnya, ya. Misalkan ada laki-laki menikahi perempuan, ya, atau mewakilkan seseorang untuk menikah, kemudian walinya menikahkan perempuannya, gadis atau janda itu, saya nggak ridho, ini belum saya ketahui orangnya, ya, maka di sini dianggap menurut saya tidak sah pernikahannya, ya. Tadi dalilnya tadi kisah Khalsah tadi, kan dirinya oleh bapaknya, dia seorang janda, terus dia nggak suka sama orang tersebut, akhirnya lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian apa? Memisahkan. Kemudian syarat ketiga adalah wali. Nah, ini wali. Dalam sebuah hadis disebutkan la nikaha illa biwali. Ya, jadi tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Lalu bagaimana, Bu? Misalkan ada perempuan menikahkan dirinya sendiri. Tidak. Tidak. Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Menurut jumhur ulama tidak boleh, tidak sah pernikahannya. Karena wali dalam pernikahan itu adalah syarat. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Ya, kemudian di antara wali siapa, Bu? Yang pertama, wali dalam pernikahan siapa urutannya? Bapaknya, terus kakaknya, pamannya, kakek, ya. Bapak urutannya, yang kedua kakek, ketiga anak. Ya, jadi pertama bapaknya dulu. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya nggak ada, anaknya. Kalau sudah punya anak laki-laki, ya, jadi akan mungkin seperti itu. Nah, terus kemudian Saudara laki-lakinya kakak. saudara laki-laki. Saudara laki-laki. yang mana? Yang tadi yang Kakek, salah kakek kan saudara laki-laki. kakek, anak laki-laki. Entah kakaknya, kakaknya gitu Bapak. Iya, anaknya. Iya, maksudnya yang jadi wali itu anaknya laki-laki. Iya. Maksudnya entah dia adiknya atau dia kakaknya gitu kan, misalnya dari Oh, urutannya. Ya, kalau ada yang paling tua, itu. Ya, dia lebih tahu. Kebetulan dia nggak punya kakak laki-laki, adiknya laki-laki gitu. Ya, misalkan Mbak kemudian punya adik laki-laki gitu ya, maksudnya. Iya. Kalau gitu. Jadi wali itu dari pihak siapa? Laki-laki, ya. Jadi tidak boleh wali itu dari pihak jalur perempuan. Ya. Jadi, ada batasan nggak Pak untuk laki-laki usia berapa? nanti kita bahas. Kita bahas, insya Allah habis ini. Nanti apa sih yang terkait dengan wali apa saja? Wali nggak punya usia.
Gitu ya Bu, itu urutannya. Kemudian siapa? Kemudian saudara. Saudara kandung. Jadi saudara seayah dan seibu. Setelah itu saudara seayah. Lalu bagaimana saudara seibu? Boleh nggak jadi wali? Hah? Nah, betul. Tidak boleh. Saudara seibu tidak boleh, ya. Jadi harus saudara seayah. Demikian juga misalkan ibunya punya paman, punya apa? Punya saudara laki-laki, berarti kan pamannya dia. Itu juga tidak boleh. Harus paman dari pihak bapak. Begitu ya. Jadi harus seperti itu. Kemudian setelah itu, ya, ke paman, ya, ke paman. Baru terakhir nanti ke sultan. Sultan itu pemimpin. Kalau di sini siapa? Presiden. Kalau presiden di sini kan nggak ngurusin langsung nikah, ditunjuk siapa? KUA ya untuk mewakili. Nah itu nanti boleh. Kalau memang dari wali-wali yang pokoknya itu tidak ada, maka dari KUA nanti. Kalau kita kenal dengan istilah apa? Pak Penghulu, gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia masya Allah ya sudah memberikan kemudahan. Lalu bagaimana Bu? Orang tinggal di Amerika misalnya, presidennya nggak punya kawan, ya tidak ada di sana, enggak ya? Bagaimana tuh? Keluarganya sudah nggak ada walinya. Siapa yang nikahin dia? Yang menjadi wali. Ya kan tadi hakimnya juga pemerintah, loh. Pemerintah nggak punya hakim khusus untuk masalah pernikahan secara Islam. Siapa nanti yang jadi walinya? Maka dalam agama Islam luar biasa ya lengkapnya. Kalau di sana ada Islamic Center, ada kan? Islamic Center ada pemimpinnya itu yang menikah. Karena kan ada Islamic Center berarti itu adalah perkumpulan orang-orang Islam. Dan di Islamic Center itu ada biasanya pemimpinnya. Nah itu yang akan menikahkan. Lalu bagaimana kalau nggak ada Islamic Center? Adanya masjid. Siapa yang Pak Imamnya ya, Pak Imamnya yang menikahkan. Ada loh suatu daerah yang dia masa muslimnya sedikit, adanya cuma masjid. Ya kan ada. Qadarullah anak itu perempuan itu ditinggal bapak ibunya, saudaranya nggak ada. Berarti kan bingung nikahnya gimana? Kalau memang daerah itu ada masjid, imamnya nikahkan. Atau yang menjadi pemimpin kaum muslimin di situ siapa? Itu jadi dipahami. Lalu bagaimana kalau nggak ada lagi itu? Ya hidup di negeri antah berantah. Iya toh, satu kampung, ya. Kemudian dia kan istilahnya di negeri sesuatu, di negeri manapun, di situ cuma beberapa orang, ya. Kemudian dia tadinya bukan muslim, kemudian masuk muslim, misalkan marah, dia nikah, nggak ada wali ya, misalkan nggak ada wali. Terus gimana cara nikahnya? Dia menunjuk orang yang mengislamkan dia sebagai wali. Ya. Berarti, bagaimana kalau nggak ada kan? Dia masuk Islam nggak ada. Ya tuh ini ya Bu ya. Sebagai, tapi alhamdulillah kayaknya nggak sampai kasus seperti itu ya. Pernah belum menemukan begitu sampai imam masjidnya yang menikahkan. Iya sampai segitunya gitu. Tapi kan ada kemungkinan seperti itu, makanya dibahas juga. Seperti itu. Lihat aja Bu. Nah kalau wali hakim itu gimana itu Pak? Wali hakim gitu kan? Iya wali hakim itu kan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Kayak pemilu itu. Ya itu boleh seperti itu. Yaitu nanti kalau memang nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak punya saudara laki-laki dan sebagainya. Iya, gitu ya Bu. Bisa Bu. Tapi saya minta waktu ya Bu. Sedikit syarat wali tadi karena Ibu nyinggung. Bagaimana syarat wali? Boleh berapa sih batasan usia? Saya sebutkan ini aja. Syarat wali yang pertama itu harus berakal. Berakal.
ya. Kemudian hurriyah, merdeka. Berarti budak tidak menjadi wali. Kalau sekarang udah nggak ada namanya budak. Ya. Berakal Islam apabila